Ya, shalom saudara semua. Hari ini kita memperingati, bukan menantikan Roh Kudus, tapi memperingati, ya, datangnya Roh Kudus. Ya, banyak gereja-gereja yang mengadakan ibadah 10 hari untuk menantikan Roh Kudus. Itu salah, ya. Kalau untuk memperingati benar, untuk memperingati boleh, tapi untuk menantikan datangnya Roh Kudus, berarti selama ini mereka nggak punya Roh Kudus dong, ya kan? Jadi bukan menantikan, tapi memperingati kedatangan Roh Kudus, ya. Jadi saudara, Roh Kudus sangat penting sekali. Maka jangan sampai kita 10 hari berpuasa, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, datang penuhi aku. Tidak boleh. Karena ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus, dan dibaptis, dan maka Roh Kudus diberikan pada kita. Amin saudara. Dan hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Roh Kudus itulah yang menghidupi kita di bumi ini. Dan Roh Kudus sangat penting sekali, perannya sangat banyak, ya. Jadi ketika hari Pentakosta, ya, Roh Kudus turun, ya, di loteng atas Yerusalem, dan itu akan memenuhi murid-muridnya. Petrus yang dulunya takut, penakut, menyangkal, ketika ada Roh Kudus dia sangat berani, bahkan sangat berani menghadapi ahli Taurat, imam kepala, prajurit berani ngomong. Bahkan setelah di Roh Kudus dia punya kuasa. Ketika dia menginjil, 3.000 orang langsung dibaptis, saudara, ya. Dan inilah setelah kita punya Roh Kudus, kita ada punya 7 roh Allah, yaitu Holy Spirit. Dan akan ada buah-buahnya lagi, karunia dan roh Allah. Dan kita akan berbeda, ya, kita punya spirit. Dan kita bukan lagi dunia, bukan lagi flesh, ya. Maka kita yang tinggal di dunia ini, kita diberi Roh Kudus, kita bukan bersekutu lagi dengan dunia, bukan memenuhi kedagingan kita, duniawi kita, tapi kita dikuatkan oleh Roh Kudus, ya. Jadi flesh, daging, nggak kelihatan ya, kena ini ya, nggak apa-apa ya. Daging dan roh itu berlawanan. Jadi siapa yang menjadi master kita? Siapa Tuhan kita? Dunia atau Roh Kudus? Nah, itu pilih sendiri. Kalau dunia ya sudah happy, ya, saya suka sendiri. Tapi nggak masuk surga. Karena pasti sudah dikalahkan iblis. Dan dia sudah nggak perlu digoda iblis lagi. Karena mereka sudah sama dengan iblis. Tapi kalau Tuhan kita adalah Roh Kudus, maka kita akan diserang oleh dunia. Diserang, digoncang, diapain, diserang. Supaya iman kita gugur dan kita tidak masuk surga. Tapi Roh Kudus yang kita, di mana dia menjadi Tuhan kita, akan melindungi kita, ya, dari segala roh-roh jahat. Maka kita akan dibimbing, dilindungi, seperti tiang api sampai ke Kanaan, sampai ke surga, sampai kita diangkat oleh Tuhan di awan-awan kemuliaan. Maka kita jangan salah jalan, ya kan? Good and evil, ya, baik dan jahat. Karena kita pilih yang jahat enak. Kenapa? Hura-hura, senang-senang, happy, nggak perlu bangun pagi ke gereja, nggak perlu doa pagi, senang. Apapun yang kita inginkan, kita lakukan saja. Makan, minum, pesta, happy. Tapi kita tahu akhirnya binasa. Tapi yang good ini susah. Karena kita harus bangun pagi berdoa, baca firman, jangan waktu 1 jam untuk Tuhan, ke gereja, ke komsel, taat, disakiti diam saja, diserang diam aja. Pokoknya kita sangat menderita, ya. Karena kita di dunia yang jahat, tapi kita mau kudus. Dikatakan Lot hatinya hancur, tersiksa ketika tinggal di Sodom. Tapi Lot mampu, ya, mengkuduskan dirinya, tidak tercemar oleh Sodom dan Gomora. Dia tersiksa, yes. Kita semua ikut Tuhan tersiksa iman kita, batin kita. Karena di dunia, kalau kita mau kita orang dunia, ya nggak masalah, kita happy, nggak tersiksa. Tapi kalau kita mau jaga kudusan, Roh Kudus yang menasihati kita, itu benar-benar jangan berbuat dosa, jangan ikuti dunia, itu tersisa. Karena pertama, kita jauhi teman. Jauhi teman, terang dong, lu sok suci lo, hijab begini, nggak mau hijab begini. Ya kan? Dijauhi teman, karena udah nggak suka lagi. Satu jauhi teman juga. Sekarang sombong Kak Budi nih. Gara-gara ikut Yesus, udah pendeta sombong, nggak mau sama kita lagi. Mau sih mau, tapi agak bisa karena kamu masih dunia. Aku tidak mau bersama mereka, lebih baik saya kehilangan 1.000 teman daripada saya kehilangan keselamatan. Ya, ingat itu, saya katakan berkali-kali. Lebih baik kita kehilangan 1.000 teman, bestie, tapi kita tidak kehilangan keselamatan. Amin. Saya banyak teman, saya tinggalkan semua kok. Saya tinggalkan, saya nggak mau.
Karena aku tahu mereka masih dunia, masih berbuat dosa, masih suka hura-hura. Saya tinggalkan semua, ya. Jadi kita salah. Kalau kita hidup di dunia memang susah, tapi kita disil, kita diproteksi oleh Roh Kudus, meterai supaya kita, ayo bilang, jangan hancurkan pohon-pohon sebelum aku memeteraikan hamba-hambaku. Jangan ada tribulasi, jangan ada penghancuran dunia ini sebelum aku meteraikan hamba-hambaku. Jadi kita dimeteraikan oleh Holy Spirit, ya. Maka kita di Tuhan, ya. Dan kita selama ada meterai Holy Spirit, kita akan ada buah roh. Disakiti, kita mengasihi, ya kan? Diserang, kita mengasihi. Kita disakiti, kita mengampuni. Kasih Yesus ada pada kita. Amin, saudara. Dan kita akan belajar hari ini. Mudah-mudahan cukup bahannya selesai. Kalau nggak cukup, kita akan lanjut minggu depan, ya. Peran Roh Kudus, ya. Yang pertama adalah Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Kalau Yesus belum naik ke surga, kita nggak bisa insaf. Karena Yesus ada di Israel, di Yerusalem, bukan di Indonesia. Maka dia naik ke surga, Sang Penolong, Roh Kudus turun di dunia, di setiap hati yang mau percaya. Dan itulah yang menginsafkan dunia. Yesus baik sekali loh. Dia mati bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi untuk semua orang. Bahkan orang Yahudi sendiri mengenal Yesus. Maka ketika mengenal Yesus, Paulus membawa keselamatan pada seluruh bangsa-bangsa, sampai kelak Indonesia ke kita semua. Ya, jadi kita melalui Roh Kudus kita diinsafkan. Yohanes 16 ayat 7-9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika aku pulang ke surga, jika aku naik ke surga, aku lapor Bapa, ya presentasi tugas yang aku selesaikan, aku tunjukkan seperti anak domba yang disembelih, tanganku berlobang, selesai, dan aku lebih baik akhirnya aku ngomong Bapak, kasihlah Roh Kudus. Pak Yesus mengirim Roh Kudus, ya kan? Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, akan mengutus dia kepadamu, yaitu Roh Kudus, ya, Allah pribadi ketiga. Dan kalau ia datang, ini perhatikan, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Yesus tidak pernah menyerah. Ketika 3,5 tahun pelayanannya tidak ada atau mereka tetap tidak percaya. Banyak orang tidak percaya. Yesus tidak menyerah. Tugas di dunia selesai. Masanya di dunia selesai. Dia naik ke surga. Dia tidak menyerah. Tetap mengirim Roh Kudus supaya mereka insaf. Kalau mereka tidak percaya sama aku, biarlah mereka ada Roh Kudus yang masuk ke dalam hatinya. Yang mau membimbing mereka menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus tidak hanya menginsafkan kita akan dosa dan juga ada penghakiman. Ya, dikatakan kalau kamu nggak masuk, kamu nggak masuk surga. Maka gambarnya di Holy Spirit adalah apa? Dia ada konselor, penasehat, intercessor, pengantara, comforter, penghibur, advocate, advice, ya, nasihat, ya, dan pembela, strengthener. Berikan kekuatan. Kita kalau doa, ya, kita ada kekuatan, saudara. Ya, sering kita berdoa lemes nih. Waduh, banyak masalah. Kita doa atau berdoa selesai seger. Saya sering, saudara. Kalau lagi ada masalah gitu ya, doa malas kayak semangat. Gimana ada masalah doa ngapain sih? Gak semangat. Tapi saya paksa, aku harus doa. Berdoa, nyanyi, berdoa. Keluar dari ruang doa itu saya seger. Bisa ada kekuatan. Padahal masalah masih ada, tapi ada kekuatan untuk menghadapinya, saudara. Ya, itu namanya comforter, itu namanya memberikan kekuatan. Yohanes 8 ayat 45-46, tapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya padaku. Selama Yesus ministry, dia mengatakan kebenaran, mengajarkan tentang the kingdom of God, ya, kata firman Tuhan, sukacita, damai sejahtera Roh Kudus, mengajarkan keselamatan, mengajarkan surga, penghukuman, tapi mereka tidak percaya. Ya, kebenaran. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ya kan? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya padaku? Tidak ada seorang pun di dunia ini, nabi atau rasul atau orang benar atau orang pendiri agama mengatakan demikian. Siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada. Karena semua orang berbuat dosa. Dan kehilangan Allah, kehilangan kemuliaan Allah.
Yesus mengatakan bahwa aku orang benar. Aku tidak berdosa. Aku dari surga. Tapi engkau nggak percaya. Ya, maka oleh Roh Kudus yang ada dalam hati kita, kita boleh percaya. Itu karena Roh Kudus menginsafkan kita. Kita nggak bisa lah menginsafkan orang bertobat. Sampai kita sudah lidahnya udah habis. Bibirnya doer. Nggak bisa bertobat. Roh Kudus jamah dia. Selesai. Sama doa singkat. Roh Kudus jamah dia. Aku bukan Tuhan. Aku bukan Roh Kudus. Aku hanya manusia yang berjalan keluar, memberi nasihat, memberi firman-Mu. Kalau dia tidak bisa, Roh Kudus yang bekerja. Itu saudara. Ya, bukan kita yang mengisahkan dunia. Roh Kudus. Tugas kita hanya membimbing, memberikan firman. Ditolak terserah. Itu loh. Ya. Risiko tanggung sendiri. Yang penting juga memberitakan Injil. Memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Selesai. That's it. Maka ini itu penginjil. Yesus susah amat, percaya nggak? Nggak percaya, sudah, pergi lagi, udah amat. Gembala susah. Gembala membimbing, membina, mendoakan, cerewet jemaat. Waduh, itu pun balasannya nggak enak. Wah, ya sudah, gitu loh ya. Jadi ini Yohanes 15:26, jikalau penghibur yang akan aku utus dari Bapa datang, itu roh kebenaran. Yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Maka kita bisa bersaksi tentang Yesus karena ada Roh Kudus. Bukan siapa-siapa kita, saudara. Kita nggak ada Roh Kudus, kita nothing. Kita nggak bisa apa-apa. Benar, kita nggak bisa mengasihi orang, nggak bisa mengampuni orang, nggak bisa berbuat baik pada orang, nggak bisa berdoa pada Tuhan, nggak bisa beribadah. Itu semua Roh Kudus. Roh kebenaran dari Bapa. Kita hanya berdoa saja, Tuhan, beri aku kekuatan untuk menginjil, beri aku keberanian. Maka saya tadi bilang Petrus kayak apa? Berani sekarang. Karena ada Roh Kudus. Mazmur 23 ayat 3. Ia menjagakan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Roh Kudus menuntun kita ke jalan yang benar. Melalui namanya, firmannya. Kalau orang lain menuntun kita, aduh, salah. Udahlah, nggak usah ke gereja, ngapain lah. Gembalanya cerewet, gembalanya. Aduh, Pak Budi yang paling cerewet itu udah paling ekstrim, nggak usah, ngapain, ya kan? Udahlah kita dugem aja, udahlah kita ke mall aja, ya kan? Jelas sekali bahwa iya, Roh Kudus Allah sendiri menuntun kita ke jalan yang benar, oleh karena namanya, oleh karena firman-Nya. Tapi kita kadang-kadang nggak mau dituntun. Gimana kita bisa menyegarkan jiwaku? Tuhan gembala kita yang baik, amin. Dia membaringkan dombanya di padang yang berumput hijau. Domba itu makanya apa? Rumput. Kalau tadi tidur aja di rumput, tidur di berkat, saudara. Tidur di kelimpahan. Dan ia membimbing aku ke air yang tenang, ya kan? Dan ia menyegarkan jiwaku, ya kan? Kalau kita mau dituntun, kalau kita mau dibimbing, kalau kita nggak mau dibimbing gimana? Ya nggak bisa. Tugas gembala membimbing jemaat untuk taat firman. Kalau nggak mau dibimbing ya jiwa kita selalu gundah terus. Maka banyak jemaat yang nggak tenang jiwanya, depresi, stres, sampai dia ke diskotik kemana lah. Waduh saudara, dia nggak mencari kebahagiaan, sukacita, damai, mau teman-temannya melalui kebahagiaan dunia. Itu semu tidak bisa didapatkan. Karena sukacita, segar jiwa kita dan sejahtera hanya melalui bimbingan Roh Kudus. Dan ia menuntun aku jalan yang benar karena namanya. Ke jalan yang benar. Ke jalan ke firman-Nya. Kamu salah loh. Kamu jangan begitu. Firman Tuhan berkata, kalau kamu akan itu kamu berdosa. Nanti kamu gak masuk surga loh. Gak boleh loh. Gak boleh. Firman Tuhan membimbing melalui gembala. Ya, di sini jemaat. Domba, gembala membimbing, jangan melakukan gitu, jangan melakukan gitu. Kalau tetap dilakukan, iya terserah, gitu loh. Karena tugasnya selesai, ya selesai, tidak boleh, ya tidak boleh kita nggak bimbing, harus membimbing. Tapi kalau memang tidak mau dibimbing ya terserah, gitu loh. Jadi ini tugas gembala membimbing ke jalan yang benar melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan. Maka saudara akan bisa mengalahkan iblis. Kalau kita nggak mau nih cerewet nih gembala nih.
Ngomongnya dosa, dosa, dosa. Gini nggak boleh, gini nggak boleh. Memang kita di dunia nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, ngapain ke gereja? Ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Boleh aja asal tidak melanggar firman Tuhan. Emang nggak ada kebahagiaan di gereja? Emang nggak ada kebahagiaan di firman Tuhan? Saya lebih bahagia saudara di rumah saudara. Saya lebih bahagia di keluarga sendiri. Saya lebih bahagia di gereja. Saya lebih bahagia di ruang doa. Saya lebih bahagia di mana di hadirat Tuhan. Lebih bahagia. Dia teman saya ngajak ke sana kemari, saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau. Nggak mau. Benar. Saya lebih bahagia bersama Tuhan. Itu kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau ada masalah, tenang saja. Seperti Paulus Silas ada masalah, dia penuh Roh Kudus, nyanyi. Nyanyi. Dan berkat datang. Pertolongan datang. Sedih-sedih penjara rontok. Borgol terlepas. Ya kan? Tuhan tolong kita. Coba kalau kita mencari kebahagiaan di teman-teman kita. Diledekin loh. Lu gak punya uang ya? Gak dianggap. Mana sih dunia nganggap orang gak punya uang? Gak dianggap. Kalau lu kaya dianggap. Tapi kalau lu gak punya uang, gak dianggap. Itu dunia. Tapi Tuhan menerima hati yang hancur. Aku melihat tetes air mata. Aku lihat hati yang hancur. Hati yang hancur tentang Tuhan itu sahabat Tuhan. Dan dia mau dituntun ke air yang tenang. Dituntun ke jalan yang benar. Karena namanya ya. Jadi Roh Kudus lah yang menginsafkan kita. Yang penghiburan, kekuatan, penghiburan. Supaya kita tetap berdiri teguh dengan iman. Ya. Jangan sampai kita goyah karena keadaan. Jangan. Ya kan? Yohanes 3:21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dan tidak datang pada terang itu. Orang jahat. Saudara ini orang benar misalnya. Udah orang benar nih. Orang jahat gak tahan, saudara gak tahan. Gak tahan. Kita ngobrolnya dugem. Kita ngomong firman. Ketemu gak saudara? Coba misalnya Pak Yosef nih, ya kan? Dia orang benar. Penyembah, pemuji, ibadah sungguh-sungguh, ya kan? Tahu-tahu dia ketemu orang ngomongnya dugem, ngomongnya dosa. Pasti dia gerah juga. Udahlah jangan ngomong lagi deh, capek aku. Lama-lama dia datang tutup pintu gak mau. Nggak bisa. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Penjahat benci polisi nggak? Takut polisi. Ini polisi dia lari takut. Karena orang jahat, dia polisi penegak hukum, nggak mau dia. Mana ada sahabat, penjahat, dekat-dekat polisi nggak ada. Ya kan? Tahu saudara ya? Dan tidak datang pada terang itu, tidak mau datang pada kita. Ya. Orang jahat tidak akan datang kepada kita untuk bergaul. Karena mereka nggak nyambung. Aduh, ketemu Pak Budi, diajak ngomong-ngomong, ketemunya firman lagi. Udahlah main HP aja lah. HP gua. Dengar nggak? Dengar. Padahal main HP terus. Benar. Karena dia nggak bisa. Tidak datang berterang. Nggak bisa, nggak mau. Nggak nyaman. Saya juga nggak nyaman kalau ada orang begitu kumpul, saya nggak mau. Benar saudara. Sekalipun dia pendeta ya, saya nggak nyaman. Pendeta sekalipun kumpul sama saya, kalau saya dia kayaknya nggak gimana, saya nggak mau. Lebih baik nggak usah kumpul. Lebih baik aku kumpul di ruang doa sama Yesus. Nyaman saudara ya. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Dia nggak boleh terang. Kalau dia terang dia tahu ketahuan jeleknya. Saudara orang benar. Ada orang jahat, nggak mau dia dekat-dekat. Akan dikuliti kejahatannya. Nggak boleh. Aduh bener nggak usah, ketemulah. Capek gua ketemu orang benar, ya kan? Capek ketemu Pak Yosef, firman terus ngomongnya. Ya kan? Capek ketemu Audi, diajak ngomongnya firman terus, ya kan? Pak kalau kita sehati, ya kan, senada. Dugem yuk, ayo, makan yuk. Lah itu senang dia kerasan ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang. Nah, orang benar rajin berkumpul dengan orang benar. Seiman, yuk doa yuk, ya. Yuk pergi yuk. Lah besok kita retreat. Ayo retreat yuk. Ya, gitu ya. Tahu enggak saudara? Ya, ayo kita kumpul orang benar. Kita memuji Tuhan, kita happy yang memuliakan Tuhan. Itu saudara. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah ya. Jelas sekali, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kalau saudara terang, saya percaya yang gelap-gelap akan menyingkir. Siap ditinggal teman-teman saudara yang gelap. Tapi yang terang akan datang kepada saudara untuk saling menguatkan. Amin saudara. Titus 3 ayat 5. Ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Yesus ya.
Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan apa? Oleh Roh Kudus. Kita percaya Yesus, kita dimandikan, kita dibaptis menjadi kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Juru Selamat, kita dibaptis, maka kita diperbarui. Diperbarui pelan-pelan. Nggak bisa langsung kadang-kadang. Nggak bisa orang dari dunia langsung itu nggak bisa ekstrim. Itu seperti Paulus itu ekstrim ya. Karena Tuhan yang menjamah khusus ya. Untuk pelayanan, untuk alat dia. Tapi kita nggak bisa ekstrim gitu. Kadang-kadang masih ada kesalahan yang lama, watak yang lama, karakter yang lama. Itu dikikis pelan-pelan. Ada prosesnya. Seperti kepompong. Kita adalah orang menjijikkan. Orang yang dijauhi orang. Kepompong dijauhi orang. Karena gatel, karena nggak enak. Pegang nanti gimana kan. Akhirnya diproses pelan-pelan menjadi larva. Begitu diproses di dalam nggak segera itu kepompongnya. Di larva nggak segera diproses di dalam. Wah nggak enak. Udah bebas. Ulat, lihat ulat nih. Ulat bebas kan? Tadi bukan kepompong ya, ulat. Ulat dia bebas. Tahu-tahu jadi kepompong. Dua di dalam nggak enak, nggak bisa sumpek, nggak enak. Aduh. Tapi diproses di dalam, diproses lebih baik lagi begitu keluar. Jebret, jadi kupu-kupu yang indah. Wah, sudah nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kupu-kupu yang indah. Ya. Jadi proses pembaruan itu melalui baptisan dan melalui bimbingan Roh Kudus yang menginsafkan, mengajar kebenaran itu sendiri. Efesus 4 ayat 20 sampai 29. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita tiap minggu sih belajar kebenaran. Itu firman Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita lepas dari pengajaran. Sebab pengajaran itu membuat kita proses. Lama-lama kita sempurna. Tuhan mau kita sempurna. Karena Bapak kita sempurna. Tuhan mau kita kudus. Karena Bapak kita kudus. Kalau kita nggak kudus, kita nggak masuk ke surga. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsu penyesatan. Ya, jadi kalau kita dibaptis tidak bisa meninggalkan manusia lama kita, pakaian lama kita yang kita tanggalkan, pakaian baru, kita masih berbuat dosa, masih hura-hura, cinta orang yang berdosa, bergaul dengan orang-orang yang tidak mau bertobat, bergabung dengan orang-orang yang duniawi, bergabung dengan orang-orang yang suka dunia malam, yang suka narkoba, yang suka free sex, kita masih suka judi. Itu kita belum meninggalkan manusia lama kita. Kita dibaptis, tapi kita nggak bisa meninggalkan manusia lama kita, karakter kita. Maka kita belum sungguh-sungguh lahir baru. Dibaptis oleh pendeta, masuk ke air, dikeluarkan lagi. Tapi kita hanya dibaptis hanya sekedar seremoni. Kegiatan agama itu tidak bisa, saudara. Harus disertai dengan hati yang mau diubahkan. Hati yang mau menderita karena perubahan. Berubah itu menderita, saudara. Di mana Lot gak menderita? Sodom Gomora, gay, lesbian, free sex, semua gak karena semua. Lot mempertahankan kekudusannya, menderita. Menderita. Tapi kalau kita mau menderita, kita gabung lagi sama mereka. Tapi kita menuju kebinasaan, sekalipun kita anak Tuhan. Maka dibaptis belum, ya bukan tidak, belum menjamin kita kelak masuk surga. Karena kita masih hidup di dunia itu proses, ujian. Maka bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan tidak semua sampai. Padahal sudah dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu tiang api. Itu hadirat Tuhan. Tiang awan kalau siang, tiang api kalau malam. Itu hadirat Tuhan ada di situ. Roh Tuhan ada di situ. 40 tahun membimbing mereka. Tapi 10 suku yang lahir di Mesir tidak mau bertobat. Dia menoleh ke Mesir terus. Aduh, di Mesir dulu, oh dewa-dewanya banyak. Rajaku nyembah patung, orang nyembah patung. Dia bikin patung lembu emas. Itu harta dari Tuhan. Emas dari Tuhan untuk bangsa Israel. Keluar dari Mesir untuk pesangon. Ini kamu keluar ke Mesir tidak dengan tangan hampa. Dengan penuh emas harta. Tapi harta itu digunakan untuk lahan Tuhan. Padahal ada Roh Kudus atau yang api.
Ingat di Mesir enak, kita menderita makan enak, di kuali ada daging, ada ini. Di sini nggak enak. Padahal itu proses Tuhan menuju kepada kesempurnaan supaya masuk kepada tanah Kanaan. Kita di dunia juga demikian, proses Tuhan. Kalau sudah menderita jangan mengeluh. Jangan kita maki-maki Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Gak ada job, gak ada pekerjaan, gak ada income, gak ada kesembuhan. Jangan mengeluh. Itu proses Tuhan. Pak, gimana kalau mati? Mati sudah. Mati dalam iman. Kita sudah masuk kanan langsung. Langsung loncat. Enak kan? Kalau Tuhan dengan proses kita gak bakal mati, saudara. Gak bakal mati. Kecuali kamu menyerah, kamu ngomel, berlutut dibunuh semua Tuhan. Padang gurun. Maka di dunia ini jangan mengeluh, jangan kompromi dengan dosa, jangan menyembah berhala. Ya, hobi saudara berhala, uang saudara berhala, keluarga saudara berhala. Lebih baik aku keluarga sama teman, sama anak, orang cucu daripada ke gereja, itu berhala. Saudara punya anak, maaf Pak, saya nggak bisa ibadah, anak saya nangis terus. Kata janji kalau mau didoakan kalau punya anak, anaknya nanti kalau hamil mau cerita Tuhan, ya kan? Dosa sama cerita kan hamil 2 bulan, maaf Pak, sisa hamil 2 bulan. Loh, katanya kalau hamil mau puji Tuhan, mau ibadah, enggak Pak, masih hamil muda, ntar aja Pak 6 bulan lagi. Hamil tua, mana ke gereja? Maaf Pak, hamil tua bahaya Pak, kalau nanti brojol gimana? Banyak orang brojol di jalan anak-anak. Habis nanti gaji Pak kalau udah melahirkan, saya persis pelayanan Pak, pasti ke gereja Pak, pelayanan sungguh Pak Pendeta, sungguh. Begitu lahir pertama, jebret, kok enggak, kamu kenapa enggak ke gereja, kenapa enggak pelayanan? Maaf Pak, bayi saya masih kecil Pak, kalau malam ngompol Pak, jadi saya kurang tidur, saya ngantuk Pak, maka saya harus jaga anak saya, minggu pun jaga saya ke gereja. Ntar Pak anak saya 3 bulan, 4 bulan saya akan janji ke gereja pelayanan Pak. Ditunggu 4 bulan pendeta, ditunggu. Begitu tunggu 4 bulan, mana kamu ke gereja lagi nongol-nongol? Maaf Pak, istri saya hamil lagi Pak. Hamil lagi Pak, mana bisa ke gereja? Banyak alasan. Itu 4 bulan istri hamil lagi. Iblis terus bilang, kamu nggak apa-apa ke gereja. Ya. Kamu nggak apa-apa pelayanan, tapi jangan sekarang. Ya kan? Kamu masih sibuk. Ya kan? Kamu masih banyak kerjaan. Masih mengejar omset. Mengejar kesuksesan. Kamu masih ini. Jangan. Kamu pelayanan boleh. Tapi jangan sekarang. Karena kamu saat masih sibuk. Konsentrasi sibuk dulu. Kamu sukses baru pelayanan. Itu iblis. Itu Firaun. Kamu boleh keluar, tapi jangan bawa ternaknya. Musa bilang, nggak mau. Gimana aku keluar nggak bawa ternak? Gimana aku beribadah Tuhan kalau nggak bawa ternak? Nggak bawa persembahan. Nggak bawa persembahan gimana mau ibadah? Nggak mau. Musa tinggalkan 1 ternak pun. Iblis menipu kita. Ke gereja nggak apa-apa lah. Ke gereja kita dugem aja. Ke gereja kita hura-hura. Ya kan? Yang penting ke gereja absen aja. Iblis adalah baik. Tetapi itu menuju kepada kebinasaan. Tapi firman Tuhan menuntun ke jalan yang benar. Ya, ingat ya. Meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Hati-hati ya bergaul. Jangan sampai kita disesatkan dan kita pelan-pelan dipikirin ke jalan yang miring. Nggak boleh ya. Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikirannya diperbarui oleh Roh Kudus ya. Dan mengenakan manusia baru yang terciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita menjadi manusia baru yang lama ditinggalkan, ya. Dosa-dosa yang lama tinggalkan, ya. Dosa-dosa yang dunia malam tinggalkan, ya. Yang tidak narkoba tinggalkan. Nanti kita menjadi manusia baru, saudara. Menuju kepada surga nanti ya. Karena itu buanglah dusta dan berkata benar. Seorang pada yang lain karena kita adalah sama-sama anggota. Kita sama-sama tubuh Kristus. Jangan mendustai. Tiada dusta di antara kita. Itu lagu Pak katanya. Ya kan? Tapi benar-benar tidak boleh ada dusta. Dusta Bapak kita bukan Tuhan Yesus. Dusta bohong Bapak kita iblis. Bapak dari segala pendusta. Ingat itu. Kalau ada dosa bertobat. Kalau saudara berdusta artinya sudah masih ciptaan yang lama. Bukan ciptaan yang baru. Ciptaan baru keluarnya firman, kebenaran. Ya tidak ada dusta. Pakai ikat pinggang kebenaran. Maka kita baca firman Tuhan kebenaran. Kalau kita baca firman Tuhan keluarnya firman. Kalau kita kumpulnya orang yang berdosa, ngomongnya ngaco.
Apa dari hati kita, itu keluar dari mulut. Jangan bilang kata, Pak, dia tuh hatinya baik loh Pak. Hatinya baik. Cuman mulutnya tuh jelek. Nggak bisa. Mulutnya jelek tuh hatinya jelek. Dia kalau ngomong memang jelek Pak, kuasar Pak. Ini. Tapi hatinya baik Pak, nggak ada. Nggak ada. Apa yang kita ucapkan keluar dari mulut, itu timbul dalam hati keluar dari mulut. Nggak bisa. Orang jelek itu pasti keluarnya jelek. Orang baik keluarnya baik. Firman. Ya. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu buat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya. Jadi kalau kita marah cukup sehari aja. Jangan sampai matahari terbenam kita belum selesai marah. Maka kalau marah lebih baik senja aja. Waktu bawa tenggelam, dia marah selesai. Nah. Jangan marah pagi-pagi, panjang ada dendamnya, kecewa kelamaan. Kalau marah kecewa pas jam 5:30 aja. Pas mau tenggelam kan selesai. Ya. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Ini, kalau kita marah, iri hati, berbohong, iblis akan masuk seperti Kain. Dia iri sama adiknya, ya. Akhirnya Tuhan ngomong, Kain, hati-hati. Iblis dosa telah mengintip depan pintu hatimu, ya kan? Tapi Kain nggak mau sangat bodoh, nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau dengar nasihat Tuhan, nggak mau dengar firman Tuhan. Akhirnya pada membunuh Habel. Ya, jadi jelas sekali. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Iblis itu sebenarnya gini saudara ya. Kita tuh punya kuasa atas iblis. Amin. Dan iblis tidak bisa membaca pikiran kita. Saya ulang. Iblis tidak bisa membaca pikiran kita. Yang bisa membaca pikiran kita adalah Tuhan. Yang bisa membaca hati kita Tuhan Yesus saja. Tapi iblis tidak bisa. Tapi kenapa? Iblis tahu pikiran kita. Nah, kenapa? Kok tahu pikiran kita? Dia tahu. Karena kita yang memberitahu dia. Aku susah. Awas dia dendam. Saya nggak suka loh orang begini. Aku depresi. Aku stres. Aku begini-gini. Itu kita sedang ngomong, memberitahu iblis. Oh gitu. Aku tahu pikiranmu gitu. Aku tahu pikiranmu. Isinya itu semua kecewa, tertolak, ya kan? Nggak suka ditegur, kita nggak suka firman. Oh, kamu mau uang? Oh, iri sama ini. Oh, akhirnya iblis tahu pikiran kita sendiri mesti tahu. Kita ngomel, kita mengeluh, kita iri, kita fitnah, kita serang orang. Maka iblis tahu pikiranmu jahat, pikiranmu iri, pikiranmu suka menghancurkan orang, pikiranmu cinta uang. Kita sendiri yang memberitahu pada iblis. Iblis nggak tahu, maka lebih baik diam. Saya lebih baik diam. Saya kalau debut-debut nggak pernah menggerutu, ya kan? Saya cuma dalam hati. Udah mau kamu tuh nggak berani negur. Kalau simpan dalam hati, tahu dia salah, simpan dalam hati. Kapan dia tahu benarnya? Berkali-kali kamu ngomong simpan dalam hati. Loh, kalau ngomong bisa juga hancur juga. Lebih baik diam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, lebih baik diam. Ada orang ribut, udahlah tinggal pergi aja, ngapain lah. Ini doa saja, Tuhan jamah mereka berdua. Nah, enak kan? Ya Pak Yusuf ya, enak ya? Enak. Kita ikut ribut bukan baik apa rame. Perubahan. Emang politik ya nggak boleh ya saudara. Yang kita peroi belum tentu bisa baik. Musuh kita lagi. Kalau kita banyak ngomong, ya, kelak orang itu pergi, kelak orang itu jauh dari kita, memusuhi kita, semua kita omongkan jadi senjata melawan kita. Apa yang kita omongkan semua akan dibalikkan untuk melawan kita. Maka lebih baik kita tutup mulut. Kita mungkin baik nih, ngomong ini semua. Begitu dia nggak baik, oh itu loh, ini gini, wah udah, saudara. Lebih baik tutup mulut. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, ingat, simpan dalam hati. Itu kata Maria. Maria berapa kali ngomong gitu. Lalu dia menyimpan dalam hatinya. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Ini manusia lama ditinggalkan. Dia mencuri, korupsi. Ya kan? Di gereja pun banyak mencuri. Gereja-gereja besar, orang kolektor, jebret. Dia nggak punya uang. Butuh keluar, gini aja. Maka pernah ketangkep. Aku lihat di YouTube tuh. Di gereja ada mencuri juga. Ada. Jadi kalau mencuri, jangan lagi mencuri. Tapi baiklah ia bekerja keras
dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang kekurangan. Perhatikan nih, ya. Perhatikan ini. Tapi baiknya ia bekerja keras, ya, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang lain yang kekurangan. Kalau memberi, jangan pakai uangnya orang lain. Seringkali saya tindak sumbangan, Pak, buat apa? Saya mau baksos, Pak. Baksos atau sumbangan. Kalau nggak punya uang, jangan baksos, Bang, itu. Pak, kita mau ke yatim piatu, Pak. Kita butuh dana, Pak. Ya nggak punya dana, nggak usah ke yatim piatu. Pakai uangmu sendiri, kerja keras. Kamu tak dana. Ya kan? Nggak bisa. Kita harus kerja keras supaya ia dapat membagikan pada orang lain yang kekurangan. Bukan kita kekurangan, bukan kita memberikan orang kekurangan dengan nodong orang lain. Ya kalau semua dikasihkan 1 juta dia terima, nyampe-nya ke ujung cuma 100.000. Apa 900.000 masuk kantong? Itu cuma korupsi namanya. Itu namanya bukan memberi orang lain, bukan baksos, namanya pekerjaan. Gak boleh. Jadi kalau kita menolong orang, ingat jangan ngutang. Dulu ada orang nolong orang curi uang persembahan, ada. Gak punya uang nyolong uang persembahan untuk nolong temannya sendiri, nggak bisa. Ada, saudara. Kasihan, Pak, dia nggak punya motor, nggak punya angkot, Pak. Dia nggak punya uang, nyolong uang persembahan kasih dia. Waduh, itu kayak Robin Hood ya. Namanya apa? Pencuri apa namanya? Yang apa namanya itu? Aduh, ya jangan. Kalau nggak punya uang, jangan nolong orang lain. Nolong harus uang sendiri. Jangan kita nolong orang, kita pinjam orang, kasih dong. Aduh. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengar oleh kasih karunia. Kalau kita nggak punya perkataan baik keluar dari mulut kita, jangan ngomong. Kita kalau ngomong pikir dulu. Kalau usah ngomong begini, kira-kira terimanya dia begini. Sakit hati, senang, kecewa, kepahitan. Nah itu. Wah, dia selesai. Yang di itu sakit hatinya berminggu-minggu gak hilang-hilang. Dendam, kepahitan. Kalau kita ngomong sama orang, maki-maki orang, keluar dari mulut perkataan kotor, ya, janganlah ngomong, tutup mulut, ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik yang membangun, ya kan? Di mana perlu supaya mereka mendengarnya, perlu kasih karunia. Ya, jadi kita kalau ngomong orang, firman Tuhan keluar. Pak, saya tuh gak punya uang, Pak. Saya butuh uang begini-begini. Jangan ngomong, lu miskin, lu bego, males kerja dong. Ngomong aja gini, tenang saja. Karena firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Berkat Kristus Yesus. Tapi saya takut, Pak, kalau gak punya uang. Tenang aja. Karena Allah memberikan bukan ketakutan. Roh memberikan kasih dan ketertiban. Mau ngomong lagi. Tapi saya berat loh, Pak. Masa saya, Pak. Tenang saja. Segala berkah tapi tanggung dalam dia. Dengan kekuatan. Lu mau ngomong apa dia coba? Stres dia. Pergi ngapain? Mau Pak Budi, mau minta sumbangan, tak bang. Ngomongnya firman mulu. Ngomong apa? Ada semua. Itu membangun. Kalau dia mau dibangun, pergi silakan. Cari orang yang sejenis loh. Rohnya maksudnya. Bukan orangnya. Ya. Saudara, kalau kita ikut dunia, hati kita memikirkan dengan dunia, kita bisa kecewa, sakit hati. Tapi jangan, harus pakai Roh Kudus, harus pakai firman Tuhan. Roh Kudus itu menguatkan kita. Tenang saja, semua keluar firman. Kan? Jadi begitu saudara ya. Apalagi nih. Nah ini Roma 8 ayat 5-9. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya kan, memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang kalau daging, orang kalau duniawi, orang kalau suka dugem, orang yang tidak suka firman, itu pikirannya pasti hura-hura, perbuatan dosa, happy-happy, senang-senang, itu. Ya kan orang dunia, orang daging kan hal daging. Tapi orang yang firman Tuhan, pasti kita maunya firman Tuhan. Baca firman Tuhan, baca buku-buku rohani, buku baca-baca yang menguatkan, buku tentang iman, buku-buku tentang supernatural, buku-buku tentang mujizat, buku-buku tentang kesembuhan. Maka kita beda. Hobinya beda, tergantung Tuhan kita siapa. Kalau Tuhan kita di dunia, ya kita aja nyaman di dunia terus.
Tapi kalau kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dipimpin Roh Kudus, kita berjalan Roh Kudus, ya lain saudara. Maka kita bisa tahu orang itu tuannya siapa dari buahnya. Gak mungkin kalau orang dipimpin Roh Kudus suka diskotik, gak mungkin. Gak mungkin diajak diskotik, gak nyaman saudara. Gak nyaman. Lu pernah diajak sekali ke mana tuh? Gak nyaman. Living, gak nyaman. Gila, aku lihat ke WC tuh, waduh orang begini. Padahal gak tanya, kamu sudah makan belum? Belum. Enggak, gini sendiri. Ada yang gini sendiri. Kita gak tanya loh, kamu mau apa? Gini sendiri, gak tanya. Kok yang WC saja ada yang gini-gini. Ada yang pegang tembok gini-gini. Kasihan. Lalu kasihan. Saya kasihan banget saudara. Kasihan loh. Gak ada orang ngomong bisa gini sendiri. Siapa yang ngajak kamu ngomong? Kok kamu geleng-geleng kepala? Aku kasihan loh. Bisa gini. Itu pegel kali ya gini-gini ya. Aduh saudara. Jadi lain saudara ya. Karena keinginan daging adalah maut. Itulah. Mereka semua yang keinginan daging duniawi itu maut. Indah saat ini. Nyaman saat ini. Nikmat saat ini. Hanya mungkin berapa tahun. Tapi berakhir di maut. Di alam maut. Di neraka. Lautan api. Disiksa siang malam. Dia nggak bisa dugem kemana-mana. Nangis. Terlambat. Tuhan, aku bertobat. Kasih aku hidup sekali lagi. Aku mau bertobat jadi hamba Tuhan. Pret. Berapa kali kamu diinjilin sama gembala, pendeta, teman-teman kamu. Ada YouTube, ada apa. Kamu gak bertobat. Sekarang bertobat. Pret. Gak bisa. Selama di neraka sudah gak bisa lagi bertobat. Ya. Tapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Saudara, kalau punya Roh Kudus dalam hati kita, comforter, menghiburkan, menguatkan, menolong, menasihati, pembela kita akan sukacita damai sejahtera. Walaupun kita mengalami berbagai pencobaan-pencobaan, tapi Tuhan bilang, aku kasih kamu jalan keluar. Jangan takut ya. Mereka yang di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Flesh dan spirit itu bermusuhan. Marah-marah, maki-maki orang, yang menyesatkan orang, ya kan? Menghina orang, udah pasti itulah dunia. Tidak mungkin Tuhan menghina orang lain. Mengikut Tuhan, tidak mungkin menghina orang lain. Penuh Roh Kudus tidak akan menghina orang lain. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Allah Kristus, ia bukan milik Kristus. Gimana saudara? Kalau saudara tetap bersikeras, cinta dunia, cinta gemerlapan, cinta dunia malam, cinta dunia gay, lesbian, seks bebas, saudara bukan milik Kristus. Sekalipun dibaptis 5 kali, dicelup-celup sampai kayak celup, tetap saja keluarnya tetap bukan milik Kristus. Amin saudara. Ya. Kalau milik Kristus itu lain. Lihat nih. Galatia 9 ayat 19-20. Kalau daging telah nyata. Oh ini masih dunia ya. Percabulan. Ya kan. Ini kan di Lot zaman dulu. Kecemaran. Hawa nafsu. Penyembahan berhala. Ya. Berhala modern ya. Macam-macam ya. Hobi macam. Sihir. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amarah, kepentingan diri sendiri ini egois. Percideraan. Percideraan ini adalah membuat orang itu sakit hati terus. Melukai orang. Menciderai orang. Ya, roh pemecah. Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bahwa barang siapa hal yang demikian tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa kata Paulus? Semuanya itu telah kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus dulu demikian. Masih jadi Saulus. Dia kaya, dihormati, bangga. Sombong, arogan. Tapi semua ditinggalkan. Barang siapa melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Aduh saudara, hidup orang Kristen susah saudara. Harus kudus susah banget. Tapi kita harus bisa berusaha. Roh Kudus akan kekuatan saudara. Pencitraan, roh pemecah belah. Hati-hati saudara. Kita kok dengar orang disaring. Kalau tidak baik, udahlah. Masuk, keluar kanan. Kalau baik, masuk kiri, masuk hati, pikiran. Kalau nggak baik, langsung bebas. Ya kan, langsung dibuang. Sebab kalau enggak, meracuni kita.
Maka saya tidak banyak bergaul dengan orang-orang demikian. Ya, tidak banyak bergaul. Banyak aku di WA juga, aku tahu orang ini nggak beres. Kan, apa kabar? Wah lagi gini. Aku nggak balesin. Aku mau blok salah. Kalau di blok gimana? Aku tahu. Nggak baik. Maka saya nggak mau berteman. Kalau dia WA, apa kabar Pak Budi? Aku nggak mau. Apa aku tahu dari postingan mereka dia masih dunia. Dari postingannya masih berdusta. Dari postingannya masih tidak benar. Dia apa kabar Pak Budi? Ah nggak mau. Jangan bergaul dengan orang nggak benar. Seperti Hawa. Tahu itu iblis, tahu itu ular, dia tetap bergaul. Ngobrol tiap hari. Akhirnya jatuh juga. Jangan sampai kita, sudah waktunya ya, baru sebentar saudara. Kita ngomong sebentar dulu. Waduh masih banyak. Nggak apa-apa ya, secukupnya aja nanti bisa ngomong lagi. Jadi kita hati-hati. Karena ini nasihat penting sekali. Ini akhir zaman. Iblis bekerja keras. Dia sadar waktunya sudah sangat dekat. Maka iblis berkata begini, iblis tahu bahwa dia akan dihukum, dia akan disiksa. Dia berkata, Yesus, engkau anak Allah, apakah engkau menghukumku sebelum waktunya loh? Dia tahu ada waktunya nanti akan dihukum. Nah sekarang udah waktunya, maka dia bekerja keras membawa semua anak-anak Tuhan bersama dia dihukum. Nah, kalau banyak anak Tuhan disesatkan, Tuhan kan gimana ya? Ditunda. Tapi nggak bertobat, sudah habis. Sama-sama dihukum. Yesus, Tuhan, tidak pernah menciptakan neraka untuk anak-anak Tuhan, untuk manusia. Iblis itu, Yesus atau Tuhan, dia menciptakan neraka hanya untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Bukan untuk anak Tuhan. Bukan untuk manusia. Maka sudah datang ke dunia, menebus dosa-dosa kita percaya dan tidak masuk ke neraka. Tapi itu kita punya pilihan sendiri. Dikasih firman, dikasih wejangan, dikasih nasihat. Kalau tetap tidak mau, itu pilihannya sendiri. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan neraka untuk kita. Untuk manusia. Tapi kalau manusia itu ikut karena dia free will. Jangan sampai kita ikut. Ya, ini wah ini masih banyak banget ya. Padahal, oke ya. Terus Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai berapa saudara? 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita di dunia, tapi jangan mengasihi dunia. Kita di dunia kita perlu uang, yes, ya. Kita perlu ini rumah, yes, apapun. Tapi jangan mengasihi dunia atau harta dunia dan apa yang ada di dalamnya lebih dari Tuhan. Jadi kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita kalau lihat orang-orang dugem, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat jahat, kita bisa tahu kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Tidak ada. Roh Kudus bisa pergi. Bisa. Saul bilang, roh Allah undur dari Saul. Roh Allah undur dari Samson. Roh Allah undur, ada. Ya kan? Sebab semua yang ada di dunia ini, dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa dengan dari dunia. Ya, keinginan mata, pengen apa macam-macam, pengen dosa, pengen ini, pengen apa, duniawi, pengen segala kemewahan, uang dengan cara yang tidak halal. Yang mata, Hawa bilang, buah ini indah dilihat oleh mata, ya nikmat dirasakan dan indah dilihatnya. Karena melihat, dikasih input, hanya kepengen timbul dalam hati dan bukan pengertian. Karena dari melihat ada bisikan. Maka jangan melihat hal-hal yang tidak baik. Seperti misalnya di internet. Jangan sampai kita ada situs yang porno atau semi porno, kita lihat. Semakin kita lihat lebih dari 50%, itu banyak sekali masuk situs-situs porno. Kita skip, dia nggak mau. Jadi internet atau mungkin Facebook ya, atau mungkin sosial media, apa yang kita sering lihat itu akan terus muncul. Itu secara otomatis. Kalau misalnya kita sering nonton khotbah, nonton apa yang rohani, itu sering muncul pancep. Kalau kita sering nonton film-film porno, yang gambar-gambar yang nggak baik, porno, itu sering muncul terus. Tahuan bahwa kita sering gitu. Itu iblis kasih terus. Memang itu memang sistemnya Google gitu, sistemnya gitu. Ya dunia itu memang jahat. Oh, aku tahu. Kamu buka situs porno, misalnya 2 menit. Wah, padahal cuma 3 menit, 2 menit. Nanti ada lagi. Kita terus
maka jangan melihat. Ini namanya keinginan mata. Ya, keinginan daging, ya tadi dunia jadi. Keangkuhan hidup, nah kita angkuh. Ya kan, angkuh ini, sombong. Orang sombong itu menang sendiri. Tidak mau dinasihati, sok kaya. Ya, sok kaya dan dia tidak mau dinasihati. Merendahkan orang lain, menghina orang lain itu sombong. Menghina orang lain, merendahkan orang lain, dan sok kaya, sok benar, tidak terima nasihat itu sombong. Ya. Itu musuh Allah. Ya. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kita saudara harus jaga hidup kita. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita melawan keinginan daging, melawan keinginan mata, menginginkan keangkuhan hidup. Itu semua ujian yang Yesus ujikan. Yesus diuji. Ya kan? Apa keinginan daging? Kamu kalau anak Allah, rubah batu jadi roti. Rotinya roti boy. Pizza Hut enak. Kamu laporkan, puasakan, ini enak banget. Enak. Itu keinginan daging. Tapi dia bilang, orang hidup tidak cuma dengan roti. Artinya apa? Roti boleh. Tetapi melainkan firman Allah. Ya. Roti, orang perlu roti, perlu makan. Yesus bilang, tidak hanya. Artinya makan boleh. Tapi hidup karena firman Allah. Ya kan? Kedua, yang mata. Ya kan? Semua lihat dunia. Yesus. Semua milikku. Disediakan oleh Adam, oleh aku. Kalau kau sembah aku kasihkan dunia. Yesus apa? Hanya kepada Bapa kamu harus menyembah. Mau nggak? Gak usah ke gereja. Kita ada pesta makannya di Pullman. Waduh, di Hyatt. Gereja bisa minggu lagi. Tapi aku pelayanan. Udah tinggal dulu. Tadi gereja bisa mencari orang lain. Yang penting kamu mau nggak kita ke Pullman makannya buffet. Satu orang 500.000. Kalau kamu nggak mau, kamu lewat. Nah itu. Itu namanya apa saudara? Keinginan mata. Uang mau nggak? Tapi nggak bisa saudara ya. Terus keangkuhan hidup. Ya kan? Satukan dirimu dari hubungan baik Allah. Maka mereka akan menentang kau. Kalau Yesus satukan diri masih mati. Karena Allah, Yesus gagal kan. Tapi dia nggak mau. Dia tetap nggak mau. Usirlah, pergilah daripadaku. Setan. Ya kan? Kalau kita diuji itu, pergilah kau setan. Itu aja. Pergilah setan aja. Kita usir. Jangan kita mau kita akan binasa. Orang cinta dunia, cinta harta, cinta happy. Ya kan, ini happy semua nih. Ini orang gini-gini masuk neraka semua, saudara. Enggak ada orang surga begini. Enggak ada. Bayangkan kalau kita begini. Waduh, di sini enggak karan semua, saudara. Ini adalah pusat ini Sodom Gomora. Narkoba. Ya kan? Semua. Dosa-dosa seks semua. Bebas. Ngeri, saudara. Ngeri. Maka yang masuk surga enggak banyak, saudara. Hati-hati ya. Jam berapa sih sekarang? 42. Saya kira, satu poin lagi. Iya, saya kira ini masih poin 2 aja. Baru poin 2, saudara. Kayaknya ini aja ya. Saya mau mendoakan pengerja. Saya tutup hari ini. Baru 1 poin, saudara. Ya, saya rencana proses semua 4 poin, 5 poin. Tapi nggak bisa. Tapi gini, saudara, saya singkat gini aja. Yang penting ya ini terakhir ya. Terakhir, karena ini ada hubungannya dengan kita mau mengurapi semua pengerja ya. Roh Kudus sebagai meterai kepemilikan atas kita sebagai anak Allah. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kita di dalam Kristus yang percaya kepada Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan, seal with the Holy Spirit of the promise. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi kita yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, percaya Tuhan sungguh-sungguh, tidak hidup di dalam dunia yang lama, berupa dosa lagi, maka kita dimeteraikan. Tanda kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Roh Allah, Roh Kudus adalah apa? Anak Allah. Jadi kalau kita adalah
anak Allah, dimeteraikan Roh Kudus, maka kita dipimpin oleh Roh Allah, kita menjadi tanda bagi anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah tidak dihukum lagi, tidak melalui penghakiman lagi, langsung masuk ke surga, ya, melalui rapture. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini yang tepatnya bahasa Inggrisnya. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Saya jelaskan. Hidup di dalam Kristus Yesus artinya tidak berjalan menurut daging, tapi menurut Roh Kudus. Maka kita kalau mau rapture, kita harus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dipimpin Roh Kudus artinya kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah pasti dipimpin. Saudara mimpin nggak anak saudara sendiri? Kan? Belajar doa, belajar, nak, belajar yuk PR-nya mana? Papa ajarin kan? Ya kan dipimpin. Pak aku lapar, dimasakin kan? Jadi dipimpin, terus diajarin, dikasih firman, didoakan, ya kan? Itu namanya kita anak. Dipimpin oleh Allah. Anak Allah dipimpin oleh Allah. Tapi kalau anak setan dipimpin oleh siapa? Setan. Ya. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hati kita di Roh Kudus. Jaminan kita akan disediakan apa yang disediakan kita? Surga, rapture bersama Yesus dijanjikan. Maka kita di dunia nggak lama. Jangan berbuat dosa lagi, jangan mencuri lagi, jangan berbohong lagi, jangan kita iri lagi, jangan mendendam lagi, jangan kepahitan lagi, jangan menyerang orang lagi. Maka kita dimeteraikan Roh Kudus, maka kita bisa menerima jaminan dari semua yang telah disediakan. Rapture. Dan juga sama di dunia, kita adalah seperti di surga. Kita di dunia yang jahat ini, tapi kita merasakan surga. Karena dipimpin Roh Kudus, disertai Roh Kudus, dihiburkan oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dan diambil alih Roh Kudus. Ya. Roma 5 ayat 15-16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi ya, bersama kita bahwa kita anak-anak Allah. Ya kan? Nah kan saudara, kalau kamu telah menerima Roh Kudus, Roh Allah. Kita jadi anak Allah. Baik sekali saudara. Saya akan lompat terakhir. Bab ini ada hubungannya dengan nanti pengurapan. Bisa langsung saudara. Kan banyak kan? Banyak sekali saudara. Waduh, ini aja ya. Jadi Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kita disil, dijamin supaya kita sampai menerima apa semua disediakan untuk kita di surga. Langit baru, bumi baru. Terjadi 1000 tahun melalui rapture. Ya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Milik lagi. Untuk memuji kemuliaannya. Kita disil. Kita akan terima warisan surga. Seal of the our inheritance. Disil, kita dimeterai bahwa kamu pewaris bapak kamu, rumah kamu apa saja, mobilnya apa saja. Seal bahwa kamu memiliki semua yang milik bapakmu miliki. Kita disil oleh Spirit. Jadi apa yang surga miliki, kita bisa miliki. Apa yang ada di surga, kita rasakan, kita miliki. Kita kasih kunci, nih kunci buat kamu. Ya. Apa yang kamu minta di dunia akan terucapkan di surga. Diberikan dari surga. Apa yang kau lepas di dunia, terlepas di surga. Ya kan? Ingat itu saudara. Maka janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini adalah hari-hari penyelamatan. Hari-hari akhir. Dan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Nanti ada lagi anak Safira, kan? Roh Kudus mati. Nanti saya minggu depan lagi saya jelaskan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan ini penting saja. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Dari siapa itu? Dari iblis. Iblis kasih kita kegeraman, fitnah,
iri hati, kemarahan, pertikaian, fitnah, percecokan. Ya kan? Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Segala itu semua kejahatan. Tetapi adalah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Allah pun mengampuni kita melalui Kristus. Kita percaya diampuni. Tapi kita berbuat dosa aja. Berantem terus. Maka kalau saudara berantem, saya nggak ikut berantem. Saya kasih firman Tuhan. Kalau kamu punya roh Allah, kamu punya kasih. Kamu sabar. Kamu mengasihi. Kamu mengampuni. Nah loh, ngomong apa sama saya kan? Saya nggak ikut, iya sih gitu, iya pak, itu, iya benar itu jahat, tambah rame udah. Udah saya kasih firman. Saya nggak pernah ikut campur di dalam pertikaian itu, pihak satu, pihak enggak. Udah saya kasih firman. Aman kan? Karena firman itu yang menenteramkan, mendamaikan, yang sungguh-sungguh. Jangan menambah, jangan mengurangi, ribut nanti. Udah, nggak usah. Capek-capekin aja. Nah, 1 Tesalonika 5:14, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Saul, Ananias, Safira, ya kan, padamkan roh. Ya. Maka jaga api kita. Jaga api kita. Api roh, jangan sampai kita padam dan mempelai datang. Kita terlambat. Kita nggak masuk surga. Nggak masuk ke perjamuan kawin anak domba. Ya. Jaga. Jaga ini artinya apa? Kita berdoa. Doa, baca firman, memuji, menyembah, beribadah, sesama teman-teman kita berkomsel, ya kita baca firman, berdoa. Kalau saya tanya, sehari ada 24 jam, seminggu ada berapa jam? 7 kali 24. Banyak kan? Kita nggak bisa hitung. Berapa jam kita ketemu Yesus? Ayo. Berapa jam kita ketemu dunia, berapa jam kita mau Yesus. Kalau Pak 2 jam seminggu Pak, tambah. Setiap hari 1 jam. Yesus bilang, Petrus, kenapa kau gak sanggup hanya berdoa 1 jam saja. Berjaga 1 jam saja. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. 1 jam saja 1 hari. Lakukan itu. Pasti saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus dan dikuatkan. Ya. Wahyu 7:2-3. Dan aku melihat seorang malaikat, ini penting sekali saudara. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah hidup. Membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan apa? Merusak bumi dan laut. Katanya janganlah merusakkan bumi atau laut. Atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nanti ada 144.000 orang yang akan menginjil, mengisapkan orang sesamanya, dikasih meterai. Dan orang itu dilindungi dari kehancuran, dari malapetaka, dari aniaya. Itu dilindungi dengan meterai pada dahinya. Ya, Wahyu 9:4 katakan lagi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Kalau kita nggak pakai meterai Allah atau Roh Kudus, kita akan dihancurkan. Maka sebentar lagi habis saya tutup doa ini, nanti saya undang semua pengerja, ya, ke koordinator, pada koordinator musik, doa syafaat, semua yang terlibat dalam pelayanan, saya akan olesi dengan minyak Roh Kudus, minyak urapan, lambang meterai Roh Kudus, supaya saudara tidak diserang oleh iblis. Karena Tuhan ngomong, jangan rusakkan bumi atau laut. Jangan kasih malapetaka sebelum aku memeteraikan. Artinya kalau malapetaka, orang dimeteraikan dilindungi Tuhan. Dilindungi dari bisikan iblis. Dilindungi dari dunia. Dilindungi dari tipu muslihat iblis. Scheme of devil. Kita akan dilindungi semua. Dan minyak urapan itu, maka kita dilindungi telinga, mata, hati, pikiran kita dikenakan seluruh perlakuan senjata Allah. Dia sudah bisa lebih maksimal lagi di dalam melayani Tuhan. Karena kita saudara diangkat menjadi koordinator, diangkat menjadi pelayan Tuhan, apapun pasti iblis menyerang kita habis-habisan. Maka jangan rusakkan bumi, laut, dan pohon-pohonan sebelum aku meteraikan hamba-hambaku dengan meterai Roh Kudus. Saudara, amin saudara.